suatu zat yang selalu menyesuaikan dirinya di medium yang dia tempati. Itu definisinya fluida. Ngerti ya? Jadi kalau ada benda, kalau dimasukkan di botol masuk, dimasukkan di kotak masuk, terus dimasukkan di apalagi namanya, yang bola masuk dan seterusnya, itu namanya fluida. Sehingga kalau kita bayangkan bahwa fluida itu pasti adalah sesuatu yang cair atau sesuatu yang gas. Begitu ya. Jadi definisinya itu bahwa suatu zat yang kalau dimasukkan di dalam wadah, suatu zat yang selalu menyesuaikan dirinya dengan wadah atau tempat yang dia tempati. Nah, bisa dibayangkan bahwa fluida itu ada dua jenisnya, ada cair, terus ada gas. Terus anak tambang itu akan cenderung kemana nantinya? Nah, kalau kita mau pelajari semuanya kan pasti tidak bisa nih, sehingga kita akan pelajari yang akan kira-kira akan kita hadapi di lapangan nanti. Salah satu yang akan kita hadapi nanti di lapangan itu adalah air, ya, air. Air pada saat orang menambang itu akan menjadi problem tersendiri, baik itu berubahnya nanti air tanah, baik itu hujan, baik itu saluran dan seterusnya, sehingga fluida air ini akan lebih dominan, akan kita pelajari di mata kuliah ini. Mata kuliah ini dirancang khusus untuk mengantar anak-anak tambang itu masuk di dunia pertambangan nantinya. Jadi nanti pada saat Anda sudah bekerja di tambang, Anda akan berhadapan dengan bagaimana mengelola air. Ada air yang diakibatkan oleh efek penambangan dan seterusnya. Contohlah misalnya Indominco, masalahnya akan terkait dengan air yang akan masuk ke Sungai Santan. Pernah misalnya suatu ketika Indominco bermasalah dengan Bontang. Bontang sampaikan bahwa kemungkinan besar Indominco nih, gara-gara penambangan Indominco nih yang jadi penyebab terjadinya banjir di Bontang. Tapi setelah diselidiki tidak, ternyata airnya Indominco itu masuk ke Sungai Santan. Sungai Santan lah yang jadi penampung keberadaan air yang berasal dari Indominco dan seterusnya. Dan ternyata bahwa di atas itu Indominco bukan sendiri saja, itu ada banyak tambang di atas. Sehingga kalau yang seperti itu nanti ada lagi khusus yang membidani. Jadi kalau yang air yang masuk ke dalam sungai, jadi siklus airnya nanti orang biasa pelajari di hidrogeologi. Kan tahu kalau di Anda apakah hidrogeologi Anda pelajari? Ada nggak mata kuliah hidrogeologi? Ada ya. Jadi nanti di sana itu maka Anda bicara hidrologi, bagaimana siklusnya, terus bagaimana kalau dia masuk di dalam tanah dan seterusnya, dia jadi air tanah, dia jadi air sungai dan seterusnya. Nah, bagaimana nih yang ada di fluida? Fluida itu kan tadi kita bilang ada yang gas, kemudian ada yang cair. Nah, yang gas kita lupakan dulu deh, karena gas sedikit nanti urusannya mungkin dengan pembangkit listrik, tenaga angin, urusannya dengan hal-hal yang terkait dengan dinamik yang ada di ada di udara. Misalnya urusannya dengan pesawat terbang, bagaimana sayapnya supaya tidak penyot, tidak hilang, itu urusannya udara dengan benda. Itu akan banyak dipelajari oleh orang-orang penerbangan. Tapi kalau kita yang ada di darat ya kita banyak pelajari, yang mau ke tambang kita akan banyak pelajari yang akan kita hadapi di tambang. Apa yang akan kita hadapi di tambang? Pertama banjir, kedua tambang kita terendam oleh air, kita harus alirkan, terus kita harus pompa airnya dan seterusnya. Sehingga pada kesempatan ini bahwa saya
coba mengantar Anda ke hidrolika fluida zat cair. Siapa yang ini? Tolong dimatikan ininya deh. Allahu Akbar si Penny angkatnya. Tolong dimatikan PJ38, tolong dimatikan ininya. PJ38, Robin. Samarnya dosen Bang. Udah jelas? Kok enggak kasih nyalaannya aja kan? Cuma aku ngerekam. Sekarang di fluida secair itu dia nanti akan mengalir kan gitu. Jadi fluida itu sebenarnya ada yang fluidanya diam, terus dibagi dua nih secair tadi. Kalau tadi kan dibagi dua, udara dengan gas sama air, ya. Sekarang di air itu dibagi dua lagi. Ada airnya diam, terus kita berikan sesuatu, namanya fluida dinamis, namanya fluida diam, ya. Jadi kira-kira di mana nih di mana aplikasinya? Ponton, misalnya ponton mengapung di atas sungai, ponton mengapung di atas laut. Kapasitasnya berapa yang bisa dimuat oleh ponton itu? Artinya ada air, kemudian kita masukkan benda. Nah, jadi kalau di SMA itu kita namakan benda apung, kan gitu ya, benda terapung. Jadi nanti kapan bendanya terapung, benda itu melayang, dan kapan. Jadi fluida itu ada disebut dengan fluida diam. Jadi kalau fluida diam nanti akan saya jelaskan lagi. Saya nanti akan jelaskan bagaimana kalau fluidanya diam. Diam itu bisa aja di dalam mobil tangki misalnya. Fluidanya diam, tapi mobilnya yang bergerak. Pada saat mobil itu ngerem, mobil tangki misalnya ngerem, maka fluida yang ada di dalam tangki itu akan bergerak, memberikan gaya terhadap mobil itu. Makanya sering sekali kita bilang kalau mobil tangki mau dia kalau kita papasan tidak mau minggir, dia tidak mau minggir karena gerakan fluida yang ada di dalam tangkinya itu berbahaya terhadap keseimbangannya dia. Apalagi benda terapung, jadi tempatnya terapung. Jadi kalau misalnya ada benda kita masukkan ke dalam air, maka dia benda itu kalau terapung maka dia akan ada di atasnya air. Kalau tenggelam maka dia akan di bawah air. Kalau dia melayang maka dia akan di dalam air. Persoalannya kapan dia terapung, kapan dia tenggelam, dan kapan dia melayang. Nah sekarang misalnya contohnya nih, saya ini dulu sebelum kita lanjut, saya kira-kira mau bertanya, kira-kira tenggelam dan kira-kira kenapa benda itu kelas ini terkait dengan pemahamannya terhadap benda terapung misalnya akan lama 2019 Pak. Oh gitu, yang sudah lama berarti ya, angkatan barunya ya. Nah kenapa bendanya tenggelam dan kenapa bendanya terapung? Guru kita di SMA bilang apa dulu? Berat jenis apa? Berat jenis air lebih apa? Bagaimana dulu? Ada yang Masa jenis benda lebih kecil daripada masa jenis cairan. Berat jenis air. Berat jenisnya maksudnya ya. Nah sekarang, tapi kalau kita buat definisi itu, definisinya selalu harus sama. Saya mau lihat, saya mau sampaikan. Misalnya begini,
kalau itu definisinya, maka busa lebih kecil dibandingkan gabus ya. Gabus lebih kecil berat jenisnya dibandingkan gram berat jenis air. Air itu 1 kg per 1 kg per liter, 1 ton per meter kubik. Ya. Nah sekarang kalau busa lebih kecil berat jenisnya dibanding dengan berat jenis air, berarti busa tenggelam. Gitu ya? Benar? Busa? Ya, aktif dong. Terapung Pak, selama tidak terisi air. Ya, terapung kata Reza. Oke, terapung. Nah sekarang kalau misalnya ada benda ringan terus dimasukkan ke dalam air, maka dia akan terapung katanya ya, seperti itu ya. Terus yakin nggak besi itu BE-nya sama dengan 7,2 berat jenisnya ya? Itu kemudian terapung, tenggelam. Pasti semua orang bilang akan tenggelam kan gitu ya. Iya, Pak. Persoalannya kalau kita lihat ponton terbuat dari besi kemudian terapung. Ya. Sehingga definisinya sebenarnya kapan benda itu terapung jika gaya yang bekerja, gaya angkat itu lebih besar dibandingkan dengan berat benda itu. Jadi bisa saja besi itu terapung. Kenapa dia terapung? Karena dia gaya angkat yang ada di bawahnya, gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan beratnya kapal. Kalau beratnya kapal lebih besar, maka dia akan tenggelam. Seperti itu, ya. Kira-kira modelnya seperti itu. Jadi airnya, jadi fluida itu namanya fluidanya diam, terus kita yang melakukan sesuatu terhadap fluida itu. Bisa juga kira-kira kalau dia ditambang itu air yang ada di dalam bendungan kan gitu ya. Bendung airnya settling pond gitu ya. Jadi bagaimana caranya membuat bendungan sehingga airnya itu kemudian harus dihitung gayanya terhadap konstruksi yang akan menahan air itu. Kan kalau di settling pond kan pasti ada bendungnya. Bendungannya itu harus benar-benar dihitung. Terus spillway-nya harus dihitung dan seterusnya. Itu banyakkan ke orang sipil sih sebenarnya. Jelas ya? Nah itu kalau yang dia diam. Tapi kalau dia bergerak, jadi kalau dia bergerak, maka air itu pada saat dia bergerak, terkadang ada air yang bergerak cepat sekali, terkadang ada air yang tidak bergerak, bergeraknya lambat, sehingga fluida air mengalir itu, jadi fluida yang mengalir itu dibagi atas 3 jenis. Ada yang disebut dengan aliran laminer. Ininya jenisnya, jenis aliran laminer atau aliran yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkatnya serta tidak ada garis lurus yang bersilangan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi fluida laminer itu kira-kira kalau kayak kita waktu berbaris. Jadi kalau misalnya fluida itu kan disusun oleh beberapa partikel ya, partikel atom gitu kan. Bersusun kayak waktu kita berbaris, baris di SD, terus kita berjalan. Nah, kira-kira kalau yang disebut laminer itu antara anak yang satu dengan anak yang lain itu tidak saling bertabrakan, tidak saling bersinggungan. Dia jalannya akan tetap konstan dan seterusnya. Jadi tidak ada aliran, tidak ada anak yang tiba-tiba dari kiri nanti begitu maju lari ke kanan.
Jadi kira-kira seperti itu kalau alirannya laminar. Aliran laminar itu adalah aliran yang kira-kira pada saat pada garisnya itu ketat. Adakah seperti itu? Pasti susah didapatkan. Ada, tapi susah didapatkan. Jadi alirannya harus ada standarnya. Terus kalau kayak begitu Pak, ngapain kita pelajarin? Nah sekarang saya mau kenapa aliran laminar ini kita pelajari? Kira-kira bayangannya begini. Saya stop screen. Kira-kira bayangannya tuh begini. Kalau ada sungai, taruhlah sungai Mahakam misalnya. Kalau kita ada di pinggir, kecepatannya berapa? Kalau kita ada di pinggir, kita ada di tengah, dan kita ada di pinggir sebelahnya, itu kecepatannya sama tidak airnya? Kalau kita di sungai Landau sama Angkap, di sungai ada sungai, kira-kira kita ada di pinggir, kita ada di tengah sungai, kita ada di pinggir sebelah sana. Kecepatannya sama enggak? Pinggir dengan tengah? Hah? Tidak, Pak. Tidak sama. Terus yang tengah, atas dengan bawah, kecepatannya sama enggak? Aliran laminar, kalau aliran laminar, dia bilang kecepatannya untuk semua sisi itu tidak sama. Nah sekarang saya mau sampaikan bagaimana caranya kita menghitung debit air. Kita menghitung debit air yang mengalir di sungai. Laminar, oke ya. Jadi anggapan bisa dipaham? Coba. Nah, oke. Ada lagi yang disebut dengan aliran turbulen. Jadi ini dari segi gerakannya maka dibagi tiga. Ada yang disebut dengan aliran laminar, kemudian ada yang disebut dengan aliran turbulen. Aliran turbulen itu turbulensi. Turbulen itu adalah aliran fluida yang ditandai dengan adanya perputaran atau gerakan partikel yang berbeda, bahkan berlawanan dengan arah gerakan keseluruhan. Dia bergerak, ya mungkin ada yang balik gitu. Jadi apa ya? Gerakan itu mendapatkan di seluruh aliran yang ada di saya lanjut. Aliran yang ketiga adalah aliran transisi. Aliran transisi dari aliran laminar kan aliran transisi, aliran Reynolds namanya, Reynolds. Jadi aliran fluida tersebut ditentukan berdasarkan dengan Reynolds dengan konsep dasar V sama dengan kecepatan, D adalah diameter. Kalau dia di dalam pipa maka dia bilang D dalam pipa, dan rho adalah kecepatan fluida, mi adalah viskositas dinamik. Karena kalau dia di dalam pipa, misalnya nanti ini kamu kan lagi akan menggunakan ilmu
ini untuk memompa air yang ada di dalam SAM. Nah, kita harus menghitung, kalau kecepatan kita harus menghitung berapa daya pompa yang bisa kita pakai untuk mengangkat air yang ada di dalam SAM ke tempat pembuangan. Nah, untuk menghitung daya pompa itu, yang pertama dihitung adalah jadi tinggi bendanya dari tempat pompa itu ke atas. Yang kedua, sepanjang di dalam pipa itu kehilangan apa aja yang akan terjadi, sehingga sangat ditentukan oleh ini. Semua kehilangan energi itu harus dialihkan, harus digantikan oleh pompa. Seperti itu kira-kira. Bisa dimengerti ya? Sehingga dia bilang standar bilangan Reynolds itu kalau kurang dari 2300 maka dia dikatakan laminer. Kalau antara 2300 sampai dengan 4000 maka dia akan transisi, dan lebih besar dari 4000 maka dikatakan aliran itu adalah turbulen. Efeknya ada di mana? Kehilangan daya di dalam pipa pada saat terjadi aliran air di dalam pipa. Kira-kira itu modelnya kira-kira seperti ini deh. Kalau misalnya kalau misalnya gini, jadi ilustrasinya begini. Kalau misalnya kalau ada bak di rumah itu, bak mandi gitu ya, ada bak mandi di rumah. Kalau di bawahnya itu kan ada pembuangan airnya tuh, ya, ada pembuangan airnya. Kalau pembuangan air itu kita buka, baknya penuh, maka pembuangan air yang keluar di pembuangan itu akan cepat, betul nggak? Cepat, ya. Halo? Betul ya, jadi dia cepat. Coba air itu kita sambung pakai selang sampai rumahnya tetangga. Air yang keluar di rumahnya tetangga itu di ujungnya selang itu masih sama enggak dengan air yang ada di pinggirnya bak tadi? Enggak. Beda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kehilangan energi, kehilangan tenaga itu yang diakibatkan oleh turbulensi sepanjang perjalanan air dari pertama keluar dari bak sampai dengan ujung sebelah sana. Itulah yang harus digantikan oleh pompa pada saat kita menginginkan bahwa air yang keluar di sana harus sama dengan air yang keluar di bak kecepatannya. Nah, kalau misalnya itu nanti diangkat ke atas, maka tinggal ditambahkan dengan hanya. Seperti itu kira-kira. Paham ya? Bayangannya. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini adalah apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampang A dan kecepatan alir fluidanya V, maka banyaknya fluida yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu dinamakan debit. Apa yang disebut dengan debit? Jumlah air yang mengalir dalam satu satuan tertentu dalam satu wadah. Kan begitu ya? Jadi kalau misalnya ada air, debit adalah jumlah air yang mengalir dalam satu waktu tertentu melewati satu wadah. Jadi kalau di sini dia dengan luas penampangnya A, kecepatannya P, maka banyaknya volume yang mengalir itu melalui penampang tersebut di setiap waktunya dinamakan debit. Bagaimana cara menghitung debitnya? Q itu sama dengan A dikali dengan V. Ya. Debit itu sama dengan A kali V. Oke? Kira-kira seperti inilah.
I sama dengan V per A. Oke, kira-kira modelnya kayak gini. Jadi ada fluida. Kalau dia mengalir nih, kalau dia ada air nih mengalir, maka alirannya akan begini. Pada saat terjadi, itu kalau orang bilang bottleneck, pada saat terjadi pengecilan seperti ini, maka jika jumlah air di sini tetap sama, jadi artinya air yang sama, jumlah air yang masuk sama dengan air yang keluar, maka kecepatannya yang akan berbeda. Misalnya nih, ada air, dia masuk di sini 10 dalam 1 detik, maka dia keluar di sini juga 10 dalam 1 detik. Karena penampangnya yang berbeda, maka kecepatan air itu yang akan berbeda. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunas melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu sama besarnya dalam waktu tertentu. Jadi seperti itu. Yang berbeda nanti adalah kecepatannya. Kalau di sini kecepatannya mungkin ada 2, dan sebelah sini jadi ada 3. Tergantung dari media yang dia lewati. Ini tidak lepas dari persamaan kontinuitas. Jadi persamaan ini adalah persamaan kontinuitas. Kontinuitas itu adalah kalau ada satu fluida yang masuk dalam satu titik dengan jumlah tertentu, maka fluida itu akan keluar di titik yang lain dengan jumlah tertentu. Jadi kalau di sini masuknya 10, tidak mungkin di sini masuknya keluarnya 7. Karena kalau di sini masuk 10, di sini keluar 7, berarti 3-nya kemana? Bocor. Nah, di dalam ilmu fluida, maka debit yang masuk harus sama dengan debit yang keluar. Sehingga dia bilang begini, Q1 sama dengan Q2. Jadi kalau ada Q1 di sini, maka akan ada Q2 ke sana. Sehingga A dikali dengan V sama dengan A2 dikali dengan V2. Seperti itu. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, hasil laju aliran fluida dengan luas penampangnya adalah konstan. Nah, saya sampaikan bahwa semua persamaan yang kita gunakan di sini adalah persamaan yang ideal. Karena di dalam fluida itu ada 2 macam juga. Pertama ada yang disebut dengan fluida ideal, terus ada yang disebut dengan fluida real. Oke, saya lanjut. Itu. Nih. Pada rata-rata air pada sebuah selang yang berdiameter 4 inci adalah 4 meter per detik. Itulah jumlah fluida air yang mengalir dalam maka pertama yang dihitung adalah diameternya, berapa luasnya, kecepatannya berapa. Sehingga Q sama dengan V A dikali dengan V, maka Pi R kuadrat kali dengan V, dapatnya ini. Dapatnya kecepatan airnya sama 5,02 meter per sekon. Bisa ya? Gampang ini. Ini dasarnya. Oke. 2. Sebuah pipa dengan diameter 12 cm, ujungnya menyempit dengan diameternya 8 cm. Jika kecepatan aliran di bagian pipa yang berdiameter 10 cm, itulah kecepatan pada ujung yang kecil. Nah, kira-kira yang awalnya itu dia bilang diameternya sekian 12, tapi dia di sini di ujungnya diameternya 8. Ini ada sebenarnya yang hilang karena kita harus menghitung nanti kehilangan energi pada saat nanti kita benar-benar menghitung loss energi di dalam pipa, maka kita harus hitung kehilangan energi akibat perubahan pipa itu. Ini perubahan pipa, kehilangan energi akibat perubahan pipa diabaikan. Maka dia bilang D1 sama dengan 12, D2 sama dengan 8, luasannya sekian. A1 sama dengan sekian, A2 sama dengan sekian. Berapa A2? Maka tinggal masukkan A1 kali P1, A2 kali P2. Sehingga berapa? Dapatnya sama dengan 50 cm persegi. Oke ya?
Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Oke, itu kan gampang aja ya. Nah, sekarang saya lanjut dengan asas Bernoulli. Masih ingat teori Bernoulli? Apa kata Bernoulli? Gimana teorinya? Gimana teorinya Bernoulli? Tekanan yang bekerja dalam satu zat cair. Gimana? Ya. Bagaimana itu? Tekanan saya yang bekerja dalam satu zat cair. Gimana? Wah, ini udah pernah belajar nih. Ini kelas berapa dulu belajar SMA ini? Ya? Kelas berapa? Kelas 2 kata anak saya. Nah, tekanan, jadi tekanan silinda tempat yang kecepatannya besar itu lebih kecil daripada tekanan silinda di tempat yang kecepatannya kecil. Jadi seperti ini. Jadi kalau kamu lihat ini tekanannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada aliran ini sana, maka tekanan yang di sini tuh jadi Bernoulli itu bilang begini, tekanan yang bekerja dalam suatu benda maka tekanan zat cair yang bekerja dalam suatu benda itu besarnya sama ke seluruh permukaan benda itu. Si Bernoulli itu ngomong begitu. Nah, ini dia keterangannya. Nah, P sama dengan Rho dikali Rho GH ditambah 1/2 V kuadrat sama dengan konstan. Ini sebenarnya kalau ini sebenarnya bisa diturunkan dari persamaan momentum. Cuma kalau kita turunkan lagi dari persamaan momentum, nanti anak tampak bilang untuk apa tuh turunkan itu kan. Yang jelas kita gunakanlah persamaannya. P ditambah dengan Rho GH ditambah dengan 1/2 Rho V kuadrat. Rho sama dengan MV sebenarnya, massa dikali dengan waktu. Ada orang bilang Rho sama dengan Rho GH ditambahkan 1/2